Halo teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas tentang Kerajaan Perlak. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum tentang Kerajaan Perlak ini? Katanya, kerajaan ini adalah kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara, dan kerajaan ini berlokasi di Perolak, Aceh, yang udah berdiri dari tahun 840 Masehi sampai 1292 Masehi, yang ternyata udah lebih dari 1000 tahun lamanya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang Kerajaan Perlak, siapa sih yang mendirikan kerajaannya? Nah, jadi pendirinya adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang merupakan seorang dari keturunan Arab. Nah, aku punya salah satu informasi menarik nih. Jadi kalian tahu nggak sih kalau Kesultanan Perlak itu sering banget dikaitkan sama Kerajaan Samudra Pasai? Kok bisa? Emang apa hubungan Kerajaan Perlak sama Samudra Pasai? Nah, sebenarnya Kerajaan Samudra Pasai ini awalnya dikenal dengan kerajaan Islam tertua yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Ibaratnya kayak mereka yang pertama dikenal dan didirikan. Tapi berdasarkan seminar sejarah Islam, ada beberapa tanggapan kuat yang nyebutin kalau kerajaan Islam tertua itu bukan Samudra Pasai, tapi Kerajaan Perlak. Acara seminar ini juga dilakukan di beberapa tempat dengan tahun yang berbeda-beda. Selain itu, ada bukti lainnya sebagai pendukung loh. Contohnya, ada beberapa naskah Melayu seperti Idaratul Haq, Kitab Tazkirah, dan juga Silsilah Kerajaan Perlak. Dengan banyaknya bukti yang kuat, jadi bisa dibilang kalau Kerajaan Perlak ini memang kerajaan Islam tertua yang ada di Asia Tenggara. Oke, ngomong-ngomong soal silsilah Kerajaan Perlak, di sini ada 6 raja terawal di Kerajaan Perlak. Dan dari silsilah raja terawal di atas, aku punya informasi yang cukup menarik dan perlu di-highlight nih. Jadi salah satu anak perempuan dari Raja Makdum Alauddin Malik Muhammad Amin Johan Berdaulat yang bernama Putri Ganggang Sari menikah sama pendiri Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Nah, terus apa menariknya? Karena pernikahan ini, kedua kerajaan itu akhirnya bersatu. Oke, tadi kan kita udah belajar sampai silsilahnya. Terus gimana sih kehidupan dan masa kejayaan Kerajaan Perlak? Kalau dari segi ekonomi, mungkin dulu dikenal dengan barter atau tukar-menukar barang ya. Tapi uniknya, perekonomian kerajaan ini tuh berlangsung nggak pakai sistem barter. Nah, mereka itu menggunakan mata uang dirham, emas, perak, atau tembaga gitu pada saat itu. Terus masyarakat di sana juga memajukan perekonomian mereka dengan cara berdagang. Jadi kurang lebih sama kayak kerajaan-kerajaan lainnya juga. Lalu kita masuk ke materi peninggalan Kerajaan Perlak. Pasti muncul nih pertanyaan-pertanyaan kayak gimana sih Kesultanan Perlak itu bisa berakhir? Bukannya mereka itu berjaya banget. Nah, tadi kan aku sempat bilang di atas, kalau anak dari salah satu raja di Kerajaan Perlak itu menikah sama pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, itu alasan kenapa Kesultanan Perlak itu berakhir. Soalnya mereka bersatu dengan Samudra Pasai. Dan walaupun kerajaannya itu bersatu, tapi Kesultanan Perlak itu punya peninggalan juga loh. Nah, apa aja tuh kira-kira? Yang pertama, ada mata uang yang berupa emas, perak, tembaga, dan kuningan. Kuningan yang dimaksud di sini kuningan mata uang ya, bukan kuningan nama daerah. Oke, lalu ada lagi peninggalan Kerajaan Perlak berupa stempel. Stempelnya ini bertuliskan bahasa Arab dengan tulisan Al-Wasik Billah, Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512. Lalu yang terakhir ada peninggalan berupa makam Raja Benoa, yang merupakan salah satu negara yang termasuk ke kekuasaan Kerajaan Perlak. Makam ini berlokasi di tepi Sungai Trenggulun. Oke, gimana teman-teman? Sampai sini udah paham ya setelah kita bahas tadi beberapa poin materi dari Kerajaan Perlak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah klik video ini. Bye-bye!